Ya, jadi kita mulai saja ya, kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena harus malam-malam begini ya. Dan memang ini sudah pertemuan ke berapa ini ya? Ke-6 kalau nggak salah ya. Jadi minggu depan sudah ke-7, sehingga kurang 2 pertemuan dengan ini kita akan UTS ya, insyaallah ya. Jadi hari ini seperti biasa kita akan membahas buku Ajar Keuangan Publik Islam. Ya, semoga sudah ada yang berhasil mendapatkannya ya. Materi pada hari ini adalah tentang, ya kita lihat. Nah, di sini itu yang membedakan dengan buku yang lain adalah kita memiliki ini namanya apa? RPS juga di buku ini ya. Jadi pertemuan ke-6 apa itu? Nah, di sini ada ya. Nah, ini instrumen keuangan publik Islam, kharaj dan jizyah. Nah, kan. Jadi yang ke-6 yang bikin khas dari buku ini ya adalah yaitu ya sesuai dengan RPS. Kan kalau buku yang lain kan ini rata-rata mungkin ada yang sesuai RPS dari mata kuliah di mana begitu ya, tetapi ini khas khusus di UNESA begitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan RPS di UNESA. Nah, halaman berapa itu? Oh ya, itu halaman ke bab 6 ya berarti ya. Oh. Tuh, mana ini ya? Bab 6-nya kok malah hilang. Tapi tadi sudah saya tandai. Nah, halaman 75. Oke, ya. Jadi kharaj dan jizyah itu sangat khas begitu ya, sangat khas sekali. Nanti kita bahas ya kenapa itu ya khas begitu ya. Nah, sebelum kharaj ada fai, ada ghanimah kan begitu ya. Sederhananya apa itu fai? Nah, nanti di sini ada. Oke, kita bahas ya fai. Ini kayaknya saya tunjukin ininya juga nggak jelas ya. Saya bahas saja ya pakai suara. Nah, fai itu berarti adalah harta yang didapat dari lawan tanpa melalui peperangan, begitu ya. Atau harta yang diperoleh dari non-muslim secara damai. Nah, misalkan apa termasuk di dalam fai ini adalah jizyah, upeti, bea cukai, denda, kharaj, ambal fadilah atau harta yang ditinggalkan pemiliknya dengan atau tanpa ahli waris. Nah, jadi harta fai menurut Nejatullah As-Siddiqi, beliau itu ini ya, salah satu pemikir muslim begitu ya.
Fai itu adalah pendapatan negara selain dari zakat. Nah, begitu ya. Jadi nggak pakai perang kalau fai ya, nggak pakai perang. Kalau ghanimah itu kan pakai perang ya. Jadi ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi setelah perang baru dapat hartanya. Nah, poin yang kedua, kharaj. Kharaj itu apa? Nah, menurut bahasa kharaj itu adalah al-qara al-qara sewa dan al-ghullah hasil. Sedangkan menurut istilah adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada orang muslim dari kaum kafir. Atau sederhananya disebut dengan pajak bumi atau tanah. Ya, gitu ya, kharaj ini. Nah, kharaj itu bisa diperoleh dari cara perang atau damai. Nah, begitu ya. Contohnya apa? Pada era awal Islam, kharaj itu dipungut dari non-muslim ketika perang Khaybar. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah sebagai pengganti sewa tanah dan memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlahnya berapa? Jumlahnya setengah dari hasil produksi. Kharaj sebetulnya pada zaman Rasulullah belum ada. Kharaj ini dimulai pada masa Sayyidina Umar. Nah, pada masa beliau ini, si kharaj ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usyur atau pajak khusus yang dikenakan atas barang impor. Pada masa Rasulullah sudah ada sebetulnya, dibayar setahun sekali dan berlaku pada barang yang lebih dari 200 dirham. Oke. Kemudian ada infak, sedekah, dan wakaf. Pemberian sukarela dari rakyat untuk kepentingan umat. Nah, kemudian pada masa itu juga diperoleh pendapatan sekunder, misalkan berarti pendapatan tambahan begitu ya. Misalkan uang tebusan untuk tawanan perang. Kemudian apa lagi nih? Pinjam meminjam untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin. Kemudian ada nawaib, pajak yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya raya. Nah, untuk menutupi pengeluaran negara pada masa darurat. Terus ada juga amwal al-afdalah, yaitu harta kaum muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris atau sebatang kara begitu ya kalau zaman sekarang. Atau bisa pula dari kaum muslimin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa kabar berita atau wasiat. Nah, ada juga pendapatan negara dari korban dan kafarat atau denda. Nah, itu kharaj tadi ya. Nah, kalau menurut Abu Yusuf, tanah yang dikenakan pajak
itu adalah ini apa nih? Tanah yang di luar Arab tetapi di bawah kekuasaan Islam. Nah, kemudian wilayah yang di bawah perjanjian damai. Kemudian ada tanah juga yang masih tetap dimiliki oleh orang kafir, tetapi kafir zimmi ya. Kan ada dua ya, kafir harbi yang memerangi sama kafir zimmi yang tidak memerangi. Itu boleh masih memiliki, kafir zimmi boleh masih memiliki tanahnya, tidak diakuisisi negara tetapi wajib bayar kharaj. Selanjutnya ada namanya jizyah. Berasal dari kata jaza atau pengganti atau kompensasi, balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Maksudnya adalah semacam pajak diri ya, Jadi pajak untuk warga non-muslim, khususnya khususnya ahli kitab yang meminta perlindungan atas jaminan jiwanya atau propertinya atau jaminan untuk bebas beribadah atau bebas dari wajib militer. Nah, pajak diri ya. Jizyah bisa juga disebut pajak. Ya, memang pajak ya. Hanya saja jizyah itu hanya untuk non-muslim yang mampu, karena pada saat kepemimpinan Rasulullah yang tidak mampu, non-muslim yang nggak mampu, yang sudah uzur, tua, cacat, memiliki keterbatasan ekonomi, tidak wajib bayar jizyah. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu justru negaralah yang membantu untuk kafir zimmi yang begini ini ya, yang tidak mampu. Oke. Nah, ternyata jizyah ini di dalam Al-Quran sudah ada. Surah At-Taubah ayat 29. At-Taubah. Hai orang-orang yang beriman, artinya ya, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang yang diberikan ahli kitab, maksudnya orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. At-Taubah 29. Nah, pada masa Rasulullah besarnya jizyah yang dipungut adalah 1 dinar per tahun untuk laki-laki dewasa yang mampu. Kalau zamannya Sayyidina Umar, beliau membuat sistem dan aturan yang baru. Tarif jizyahnya bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan kemampuan dari para wajib jizyah. Ya, berarti bagi para kafir zimmi yang berada dalam lindungan negara Islam itu ya.
Nah ini, menurut Sayyidina Umar, kalau orangnya kaya diambil, ini tak kasih tunjuk ini ya. Nah, kalau orangnya kaya itu diambil 48 dirham. Nah, kalau orangnya menengah atau setengah kaya setengah enggak, 24 dirham. Kalau agak susah, itu cukup 12 dirham. Nah, kalau yang miskin gimana? Yang miskin yang berhak menerima sodakoh tidak dipungut jizyah. Juga orang yang tidak mampu bekerja, buta, pensiun, gila, dan sebagainya. Jizyah hanya untuk laki-laki merdeka, berakal, dan dewasa. Tidak wajib bagi anak-anak dan wanita kafir, ya. Oke. Di sini juga diceritakan bahwa Khalifah Umar berpesan kepada para tentaranya bahwa ahlu zimmah tidak boleh dihukum terlalu kasar kalau memang tidak mampu bayar, ya. Tidak boleh dijemur, tidak boleh melakukan tindakan yang membuat mereka cacat, dan seterusnya. Nah, sekarang ini yang cukup penting menurut saya, ya. Nah, ini. Bagaimana kedudukan kharaj dan jizyah kalau zaman sekarang kan begitu ya, zaman kontemporer. Pada saat ini bagaimana? Nah, kan begitu ya. Jadi kharaj itu sederhananya ya, kalau zaman sekarang itu terutama di Indonesia itu seperti PBB begitu ya, pajak bumi dan bangunan. Oke, nah kalau jizyah, nah ini yang susah ya. Nah, berhubung sekarang sudah tidak ada lagi kekhalifahan, setelah keruntuhan Islam di Turki Utsmani dan Spanyol, istilah jizyah nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi, kita nggak punya kekhalifahan. Ya, apalagi zaman sekarang walaupun banyak negara-negara Islam, tetapi kebanyakan tidak memakai sistem politik Islami, kan begitu ya. Misalkan Indonesia banyak orang muslimnya, tetapi kita memang tidak menerapkan sistem Islami sepenuhnya, kan begitu ya, karena kita memang menghargai kelompok yang minoritas yang tidak muslim. Nah, seperti itu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau jizyah itu zaman sekarang kayak semacam visa begitu ya. Kalau mau masuk negara mana begitu harus bayar. Nah, ada yang berpendapat begitu ya. Ya, jadi memang hanya itu saja ya bahasan untuk hari ini ya. Sesuai RPS itu memang kita hanya membahas tentang kharaj dan jizyah itu ya. Sekali lagi kan bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa kharaj itu pajak tanah, sederhananya begitu ya.
Kalau zaman sekarang PBB. Kalau jizyah itu pajak badan untuk masing-masing individu. Tetapi kalau zaman sekarang sudah kurang relevan karena negara kekhalifahan itu memang sudah tidak ada lagi, begitu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Belum ada, Pak. Barang satu atau dua pertanyaan boleh. Kurang satu pertemuan lagi kita akan UTS ya. Dipelajari RPS-nya, syukur-syukur bisa beli bukunya begitu ya, karena ini bukunya terlindung hak cipta ya, jadi saya tidak boleh menyebarkan isinya itu secara cuma-cuma karena terlindung hak cipta ya, sudah menjadi miliknya penerbit juga. Jadi kalau ingin membaca apa yang di dalamnya harus membeli. Ibaratnya kalau saya sudah nggak punya bukunya untuk bisa membacanya lagi ya, walaupun yang salah satunya yang nulis saya ya, saya harus beli sendiri, harus beli lagi. Karena ini yang bikin ini apa namanya, kalau buku itu ini ya apa, ada editing, kemudian ada bikin cover, nah itu ada ahlinya, ibaratnya begitu ya. Apalagi kalau buku ini ya, buku cetak itu ada hitungannya. Ya, walaupun sebetulnya kalau kalian beli saya nggak dapat apa-apa ini ya. Seharusnya sih dapat ya, tapi nggak tahu. Belum saya tanya lagi ke penerbitnya. Kalau yang beli banyak mungkin bisa dapat ya. Tapi kalau yang beli hanya 1-2 ya inilah. Nggak masuk hitungan begitu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Minggu depan berarti kita akan membahas apa ini namanya ya. Coba kita lihat. Pertemuan ke-7. Iya 7 ya. Pengaruh zakat pada konsumsi agregat. Wah, ini makro banget ya. Makro banget. Memang kita keuangan publik itu kan kebijakan makro ya. Sehingga nanti hubungannya sama ekonomi makro Islam begitu ya. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, silahkan belajar ya, siap-siap untuk UTS, satu pertemuan lagi. Yang penting dipelajari, kalau nggak ada yang nggak paham boleh bertanya. Ya itu dia materi hari ini, kharaj dan jizyah. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.